Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto Emin dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Tiada satu yang luput dari pandangannya. Maha besar dan terpujilah namanya. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, pernahkah kita mengikat satu benda dengan ikatan tali mati? Biasanya kita mengikatnya dengan ikatan tali mati dengan tujuan supaya benda itu aman. Dan tanpa kita sadari, keluarga atau orang yang kita kasihi pun seringkali kita ikat dengan ikatan tali mati dengan tujuan supaya menjadi milik kita selamanya. Tapi marilah mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 23. Dikatakan bahwa kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih
membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Jemaat terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus yang terkasih, kata demi kata yang telah terucap dalam pengakuan dosa ini, kiranya menjadi pengakuan kami yang kami bawa dalam ketulusan. Basuhlah kami Tuhan, sucikan kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik, seumur hidup
Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya yang tertulis dalam surat 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, janji apa? Janji milik Kristus dan kita adalah bait Roh Kudus, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, Roh Kudus yang berkarya, memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk bersama belajar firman-Mu. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang di dalam proses Tuhan semakin bertumbuh iman kami, menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, hidup kami dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, agar mereka boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bacaan Injil Matius pasal 21, ayat 33 sampai dengan ayat 46. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 33, dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku,
akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, kita bersyukur kita memasuki di dalam minggu pertama di bulan Oktober ini. Dan kita diajak merenungkan sebuah tema, keluargaku adalah kebun anggurnya. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus di dalam menyampaikan pengajarannya, seringkali atau selalu dia menggunakan perumpamaan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 33 Matius 21, di situ ditegaskan juga oleh penulis Injil Matius ini, dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Berarti ada perumpamaan-perumpamaan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam perumpamaan yang ditulis Matius yang saya bacakan tadi, Matius 21 ayat 33 sampai 46 ini, Tuhan Yesus menggambarkan tentang seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur. Kebun anggurnya itu sudah ditata sedemikian rupa oleh si tuan pemilik kebun itu. Tuan itu sudah memasang pagar di sekeliling kebunnya. Sudah menggali lubang untuk alat pemeras anggurnya. Kemudian tuan pemilik itu juga sudah mendirikan menara jaga untuk menjaga keamanan di kebunnya itu. Pokoknya semua sudah ditata dengan baik. Lalu sesudah itu kebun anggur itu disewakan kepada penggarap-penggarap, ya, pekerja-pekerja yang akan menggarap itu. Lalu ia berangkat ke negeri lain, tentunya dengan sebuah harapan nanti ada waktunya dia pulang untuk mendapatkan hasil panenan anggurnya itu.
Nah, ketika menjelang panen tiba, atau di dalam bacaan kita ditulis ayat 34, ketika hampir tiba musim petik anggur itu, ia menyuruh atau mengutus hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu. Untuk apa? Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para hamba yang diutus, mereka itu malah pada ditangkap, dipukuli, ada yang dibunuh dan dilempari batu. Lalu tuan pemilik kebun itu menugaskan lagi, mengutus lagi, lebih banyak lagi hamba-hambanya yang lain. Ternyata utusannya itu juga diperlakukan sama seperti para hambanya yang terdahulu diutus itu. Mereka ternyata juga dianiaya, dibunuh, bahkan ketika anak dari tuan pemilik kebun anggur itu sendiri juga diutus. Dan pikirnya pasti para penggarap kebun itu nanti mereka akan pada segan, sungkan. Kenapa? Karena anaknya sendiri pemilik kebun itu yang datang. Ternyata anak tuannya itu pun juga dianiaya, dibunuh. Bahkan dicatat di dalam ayat 38, mereka para penggarap itu sepakat bersama. Sepakat dengan rundingan yang kompak, nanti warisan anaknya itu akan bisa menjadi milik kita, milik para penggarap itu. Lalu perumpamaan Tuhan Yesus itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Apakah yang akan dilakukan oleh si tuan pemilik kebun anggur itu terhadap para penggarap kebun anggur ketika tuan pemilik kebun anggur itu datang? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus itu dijawab oleh para pendengarnya. Bahwa tuan pemilik kebun anggur itu akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Penggarap-penggarap yang bertanggung jawab, begitu ya. Lalu Matius menegaskan atau menjelaskan di dalam ayat 45 dan 46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Tuhan Yesus ini, mereka mengerti, ya. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu mereka mengerti bahwa sebenarnya diri merekalah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan penggarap-penggarap itu. Dan dikatakan ayat 46, mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia itu nabi, Yesus itu nabi. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apa sih maksud atau makna perumpamaan yang disampaikan atau diajarkan Tuhan Yesus ini bagi kita? Apalagi kalau dikaitkan dengan tema kita ini. Keluargaku adalah kebun anggurnya. Apa maknanya bagi kita? Saudara, di dalam Alkitab, kebun anggur itu seringkali memang dipakai untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan Israel. Dan keluarga umat Tuhan itu digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan. Misalnya saja di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Di situ dituliskan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Lalu dikatakan, ia mencangkulnya, membuat batu-batunya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan.
Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Persis seperti yang dilakukan tuan pemilik kebun anggur dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu di dalam Injil Matius 21. Lalu dikatakan dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Saudara, umat Tuhan Israel, keluarga umat Tuhan itu diumpamakan sebagai kebun anggur. Kebun anggurnya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki umatnya itu menjadi umat atau bangsa yang benar dan produktif. Artinya menghasilkan buah yang baik. Buah anggur yang baik, kalau itu kebun anggur. Menjadi saksi Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi dikatakan yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Hasilnya mengecewakan tuan pemilik kebun anggur itu. Dan jelas ditulis oleh Matius bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, para tokoh agama. Mereka itu dilukiskan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan yang menyindir mereka, para pemimpin agama Yahudi, juga para Farisi, tokoh agama ini, ahli Taurat, para imam, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus, ya, untuk memimpin umat Tuhan. Mereka adalah penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan. Agar umat Tuhan sebagai kebun anggur miliknya Tuhan itu diharapkan berbuah lebat. Ya. Artinya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Atau umat Tuhan itu malah menjadi seperti kebun anggur atau pohon anggur yang kering, ya, dan mati. Mereka pada memberontak kepada Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab para penggarap kebun anggur milik Tuhan. Kalau kita perhatikan rupanya di dalam realita, kenyataan, para penggarap umat Tuhan, kebun anggur Tuhan itu, para tokoh agama Yahudi itu, mereka justru malah membuat umat Tuhan atau kebun anggur Tuhan itu menjadi kering, tidak berbuah, bahkan mati secara rohani. Karena kehidupan umat Tuhan pada waktu itu justru mereka melawan Tuhan. Ya, memberontak kepada Tuhan dengan perbuatan dosa mereka. Dan para penggarap kebun anggur itu, yaitu para tokoh agama Yahudi, dikatakan mereka juga telah membunuh, membinasakan dengan kejam setiap orang, yaitu para nabi yang Tuhan utus untuk mengingatkan, menegur para penggarap itu. Ya, yaitu para tokoh agama Yahudi itu. Di dalam ayat 38 dicatat oleh Matius bahwa mereka itu, para penggarap itu ingin menguasai kebun anggur itu. Mereka malah tidak mau memberikan kebun anggur yang disewanya itu kepada tuannya, si empunya kebun, maupun kepada anaknya sebagai pewaris kebun itu. Sehingga mereka malah membenci, memusuhi tuannya, bahkan membunuh anaknya, yaitu membunuh Yesus, anak Allah itu. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus ingin nyatakan melalui perumpamaan penggarap-penggarap, tentang penggarap-penggarap kebun anggur itu. Sehingga para pemimpin agama orang-orang Israel
tokoh agama Yahudi itu digambarkan sebagai penggarap kebun anggur yang jahat. Saudara, melalui perumpamaan penggarap kebun anggur di dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus sebenarnya juga ingin mengingatkan kita, saudara dan saya, keluarga-keluarga kita, umat Tuhan, orang percaya. Karena keluarga kita juga sebenarnya adalah seperti kebun anggurnya Tuhan ini. Keluarga itu adalah milik Tuhan. Keluarga itu mulanya dibentuk oleh Tuhan, inisiatif Tuhan sendiri. Dalam kitab Kejadian kalau kita perhatikan pasal 2 ayat 18 dan 24. Di situ yang membentuk keluarga pertama kali di dalam kehidupan di dunia ini adalah Tuhan. Dan Tuhan menghendaki setiap keluarga itu berfungsi dengan baik. Sehingga memiliki kehidupan yang berbuah dan menjadi berkat. Bagaikan pohon anggur yang berbuah. Penggarapnya siapa? Yang ngopeni kebun anggur itu siapa? Yang ngopeni, yang garap itu adalah masing-masing kita. Saudara dan saya yang adalah anggota keluarga. Kita masing-masing bertanggung jawab sebagai penggarap-penggarap dalam keluarga. Sebagai kebun anggur Tuhan itu yang kita harus garap. Saudara, melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan agar janganlah kita sampai ikut-ikutan, terbawa arus, sehingga kita menjadi orang seperti model kehidupan para penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius 21 ini. Model kehidupan para imam kepala dan ahli Taurat, para tokoh agama, penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Saudara, kita diingatkan agar kita sadar akan peran kita masing-masing di dalam keluarga. Entah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagainya. Untuk kita mau saling merawat kehidupan keluarga. Bagaikan merawat kebun anggur Tuhan itu. Untuk kita mau saling peduli, care satu kepada yang lain di dalam kasih Kristus, menjadi keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saudara kita menjadi keluarga seperti kebun anggur yang berbuah. Seperti keluarga yang juga digambarkan di dalam kitab Mazmur 128. Ayat 1 dan 3 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam hidupnya, yaitu yang menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lalu dikatakan di dalam ayat 3 Mazmur 128 itu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini sebuah gambaran yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul berkat atas keluarga atau rumah tangga itu. Lalu kita perhatikan juga seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1. Pemazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lalu digambarkan seperti minyak, ya, minyak lambang pengurapan dan penghormatan. Juga seperti embun, ini lambang yang menyegarkan, ya, yang memberikan semangat, dukungan. Itulah gambaran yang diberikan oleh pemazmur, dan pemazmur menegaskan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, keluarga yang hidup rukun itulah keluarga yang dikehendaki oleh pemilik kebun anggur, pemilik keluarga, yaitu Tuhan sendiri. Ya, biarlah keluarga itu diharapkan menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan, menjadi tempat di mana setiap anggota keluarga
entah sebagai suami, istri, anak-anak, dan semua orang yang tinggal bersama di dalam keluarga itu menjadi at home, kerasan tinggal di rumah, ya, karena semuanya dilihat indah, relasi satu dengan yang lain, ya, how good and pleasant, betapa baik dan menyenangkannya, nyaman, menjadi keluarga yang bagaikan kebun anggur Tuhan, yang berbuah dan menjadi berkat. Ini merupakan kesaksian hidup yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Saudara, kita diingatkan kita adalah kebun anggurnya Tuhan. Masing-masing saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Masing-masing kita punya tanggung jawab dalam menggarap keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kita yang adalah para penggarap dalam keluarga ini seperti kebun anggur yang harus kita garap itu, memiliki kehidupan seperti para penggarap kebun anggur Tuhan yang tidak bertanggung jawab, seperti model para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi dan tokoh agama yang disebutkan di dalam Matius 21 ini, yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Tuhan pemilik keluarga, pemilik kebun anggur itu, satu saat pasti dia juga akan bertanya kepada kita, seperti Tuhan juga bertanya kepada para penggarap kebun anggur waktu itu. Di dalam Matius 21 ayat 40 dikatakan, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap yang tidak bertanggung jawab itu? Kalau itu yang ditanya saudara dan saya, apakah jawaban kita? Saudara, marilah kita menjadi orang yang mau bertanggung jawab, mau bersama di dalam merawat kehidupan keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita itu bagaikan kebun anggur yang berbuah dan menjadi berkat itu. Bukan malah menjadi perusak keluarga seperti perusak kebun anggur model para tokoh agama yang ditegur oleh Tuhan Yesus itu. Untuk itu saudara, kita perlu terus-menerus mau menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berbuah? Tuhan Yesus mengingatkan, tinggallah di dalam aku. Jagalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan, aku tinggal di dalam dia, ia akan menjadi berbuah banyak. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah tema ini juga menjadi tekad bagi kita, supaya kita menjadi kebun anggurnya Tuhan, kebun anggur yang berbuah dan menjadi berkat. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan dan menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami secara khusus berdoa di dalam masa pandemi ini. Terjadi banyak perubahan, terjadi banyak pergumulan, terjadi banyak krisis, baik di bidang ekonomi, krisis dalam relasi, keluarga, maupun di dalam pelayanan yang ada. Krisis di dalam kesehatan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat menghadapi semua krisis itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang lanjut usia, yang perlu bimbingan dan pendampingan. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka semuanya. Tuhan yang sanggup memulihkan kesehatan mereka. Tuhan menguatkan mereka untuk tetap setia sampai akhir. Berdoa untuk para dokter, para perawat, tim medis yang harus menangani mereka-mereka yang sakit di rumah sakit atau di tempat pengobatan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap setia, bahkan Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk upaya pemerintah di dalam kerjasama dengan masyarakat menanggulangi, mengatasi masalah-masalah yang terjadi, terutama berkaitan dengan masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat jalan keluar untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk kerinduan kami, untuk tanah Bukit Bali, dalam segala proses yang sedang dilaksanakan. Dan kami rindu Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk gereja-Mu, untuk tanah Bukit Bali ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat, ambil bagian di dalam mengurus semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk rekan-rekan kami di dalam tim kebaktian, baik itu yang melakukan syuting, rekaman, editing, sound, musik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, ketekunan bagi mereka, semangat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semangat gereja di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah semangat kasih Kristus mendorong kami semuanya untuk tetap peduli kepada sesama kami. Kami boleh menolong mereka sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Itulah kerinduan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang terambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu.
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami membawa dalam rasa syukur kepadamu. Bentuklah kami menjadi saluran berkat untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Marilah kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.